Apapun yang telah kau ciptakan. Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa manusia apabila mereka bertobat. Engkau berbelas kasih kepada mereka, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Hati dan keluarga, Saudara yang berduka, para imam, suster, pater, Bapak Ibu Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Engkau berasal dari lubuk tanah dan akan kembali ke tanah. Itulah tema hari Rabu Abu yang kita rayakan hari ini. Bertepatan dengan itu, kita juga menyadari kemanusiaan kita, bahwa kita tidak sempurna, bahkan tidak abadi di dunia ini. Kita pun akan kembali menjadi tanah ketika kematian menjemput kita. Hal yang sama kita senangkan juga bagi mama kekasih kita, Mama Flaviana Tamano, yang juga akan kita hantar ke pembaringannya yang terakhir. Perkenankanlah hamba-Mu Fransina Tamono yang telah meninggal dunia untuk ikut serta dalam kemenangan Kristus atas maut, dan untuk selama-lamanya memandang Engkau pencipta dan penebus mereka, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Jika kita mati dengan Kristus Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara terkasih, ingatlah akan hal ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu,
bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sakit menimpa Lazarus, maka Yesus bersabda, Dia tak akan binasa, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan di akhir zaman. Menurut Yohanes, dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi pada kesempatan ini, renungan saya ini bersifat sebuah nostalgia bersama dengan almarhumah mama saya, Francina Tomono. Kami sebagai keluarga, terutama anak-anak, kami kehilangan. Ada 3 hal kehilangan kami dari sosok seorang ibu. Kehilangan yang pertama adalah kehilangan sosok seorang pendoa. Mama saya bukan seorang pendoa yang berkualitas tinggi, tetapi dia selalu melakukannya dengan rutinitas. Itu kami alami. Sebuah kisah, dia waktu saya masih frater, seminari, ya kami masih kecil itu kami berdoa bersama, tapi mulai frater, seminari, mama saya dia sudah punya patung Bunda Maria. Mama saya pecinta Bunda Maria yang luar biasa. Patung di dalam rumah ini mulai dari yang kecil seperti jempol ini sampai yang seperti gua Maria Nonohonis ada di rumah ini. Semua jenis ukuran. Kami bingung mau taruh patung-patung ini di mana. Ya, mama ini seorang pecinta terhadap sosok Bunda Maria. Saking pendoa, karena mungkin sering mendoakan anaknya, dia sampai lupa bahwa anaknya sudah jadi pastor, tetapi dia selalu menjadi pendoa untuk saya. Hal yang menurut saya itu agak sedikit berlawanan secara liturgis. Dia kalau berdoa untuk saya, walaupun saya sudah pater, dia bilang berlutut. Ya, saya waktu dia berlutut, disuruh saya berlutut, dalam hati saya bilang begini, ini siapa yang pastor ini? Karena
Posisi tangan semua dia tumpangkan di kepala saya seperti seorang pastor mendoakan orang sakit maupun orang-orang. Sudah karena saya tahu bahwa mungkin mama saya ini setiap hari selalu mendoakan saya, jadi mungkin dia lupa atau mungkin dia tidak tahu. Kalau kan biasanya kalau anaknya pastor, kalau mau minta pulang begini, mungkin tolong pater mungkin doakan bapak kah, mama kah, begitu kah, seperti itu. Tapi ini tidak, dia suruh saya berlutut dan dia mendoakan saya. Walaupun dalam hati Tuhan terimalah doa kami karena yang berlutut ini adalah hamba-Mu. Ya. Itulah sosok pendoa. Dan ketika sosok pendoa ini dia bagikan kepada kami anak-anak, sehingga kami selalu, ya, kalau saya sih wajar, pastor harus selalu berdoa dan juga menjadi pendoa. Dan juga adik-adik kami semua mengalaskan hidup kami atas dasar doa. Adik saya yang perempuan, Melania, dia tugas di pedalaman Papua. Dia ini orang rambut lurus, kita semua orang saudara-saudara saya yang keriting. Saya kadang cemas, saya SMS dia, Melan, kau takut apa tidak? Tinggal seperti itu. Karena kita tidak tahu ada hal yang terjadi dengan saudari saya. Kan dia perempuan, bukan laki-laki. Dia katakan kepada saya, kakak, tapi itu pater, saya mengakui itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga ada dalam hati saya, dan saya juga mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Di sini saya sadar bahwa ternyata sosok mama bukan hanya mendoakan saya dan menjadi pendoa saya, tetapi juga kami semua. Puji Tuhan, terima kasih kepada mama. Hal yang kedua, kami kehilangan sosok seorang pekerja keras. Ya, saya sejak kecil, saya ini anak sulung. Jadi, saya punya situasi di rumah ini sejak mama masih muda, kuat, sampai mama tua itu saya yang mengalami. Mau bilang penindasan, penganiayaan, mungkin mama ini masuk ke dalam penjara. Ya, karena kekerasan terhadap anak. Ya, saya ini yang mengalaminya. Bapak Ibu bisa lihat fondasi rumah kami ini tinggi seperti ini. Hanya kami saja yang. Ya, jadi tidak heran kalau adik-adik saya itu imut-imut, muka mereka halus, dan muka kakak sulung ini sudah mencoba berbagai kerimbat, tapi sepertinya gagal. Ya, gagal. Karena memang muka dari kecil ini suka keras. Ya, sudah mandi keringat dan sebagainya, di keringat kalau double lakinya muka rusak. Ya. Dan mama ini dia selalu berjuang untuk kami bekerja keras. Apa efeknya untuk kami, Bapak Ibu, umat Allah, para pastor? Saya bukan mau puji diri depan Bapak Ibu, umat Allah dan para pastor sekalian. Semangat kerja keras inilah yang tertanam di dalam diri kami, secara khusus saya. Sehingga saya mau ditempatkan di mana saya siap. Tabrak. Mau di lumpur, mau di batu, mau di gelap, mau di hutan, siap. Karena memang kita sudah kecil, sudah seperti itu. Orang tua sudah kipas kita itu lumayan. Ya. Kita sulokat gaya Papua jadi. Ya. Jadi orang tua dia sudah buat kami seperti itu. Bapak Ibu dulu kami biasa timbayar itu di Weklani. Weklani kalau kita bolak-balik ini 2 kilo. Ya. Dan juga selalu naik tanjakan. Ketika saya masuk Ledalero, saya terpilih menjadi pemain Arsenal. Ya. Mereka tendang hari saya di kaki, saya santai-santai saja. Saya cuma bilang sama mereka, bro, jangan marah. Dulu nih kakak ini suka kerja keras dari SD. Supikul air dari SD. Dari kakak pun betis, kakak pun tulang kering ini suka keras. Ya, karena memang kerja keras. Saya rambut ini kenapa botak tidak seperti adik-adik yang lain. Ya, saya dulu ini jadi perempuan. Junjung ember dengan pakaian-pakaian. Ya, tetangga sini semua tahu. Saya sering junjung ember. Saya buat seperti perempuan, saya cuci pakaian. Cuci mereka punya pakaian. Baru bukan seperti sekarang para PNS pakaiannya kan licin. Dulu tuh yang celana macam kalung goni itu. Ya. Itu pulang itu kepala sepertinya mau. Jadi memang karena sering-sering jadi kakinya kamu jangan heran kalau kenapa sejarah dalam rumah kami adik-adik semua rambutnya bagus-bagus dan rambut kakak ini ancur babak belur. Ya, itu sosok dari seorang ibu yang bekerja keras. Lalu yang kedua, kami kehilangan sosok seorang ibu yang kaya akan cinta kasih. Kaya akan cinta kasih. Secara pribadi untuk kami, anak-anak. Saya itu kaget ketika saya ditelepon oleh pegawai keuskupan waktu saya di Merauke.
Orang bilang, Pater, ada titipan. Saya bilang, besar ke kecil? Dong bilang, besar. Woi, berat. Saya bilang, siapa yang kirim? Dong bilang, ada tulisan nama Francina Tamono. Aduh, ini mama tua ya. Ya, akhirnya saya turun ke kota karena 100 kilo dari Paroki saya ke kota hanya untuk ambil ini titipan. Saya tidak buka di situ, saya bawa sampai Paroki, saya buka. Saya pukul testa. Mama ini dia kirim advokat lapis dan jagung muda. Saya ini membayangkan dos sebesar ini bayar di kantor pos tidak main-main ini. Mahal pengirimannya. Ya. Advokat itu masih ada berbuat di sana itu. Di samping kuburan manis itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi buah yang sebesar-sebesar itu bisa kirim kasih saya sampai Papua. Dengan jagung muda yang dia petik, belum kupas, pokoknya dengan dapis dan dengan kulit-kulit itu. Mama tua dia kirim kasih saya ke Papua. Itu untuk kami anak-anak. Bahkan sampai terakhir adik saya Melan dia pulang, mama saya sempat kirimkan saya kue kering 2 dos. Masih ada, saya belum buka. Ya. Ketika mama dengar mama meninggal, saya peluk toples itu dan saya menangis. Karena saya menangis, karena apa? Isi di dalam kue ini adalah hasil keringat dari mama saya. Karena saya tahu dia biasa buat kue itu malam-malam. Ya. Dan saya itu membayangkan ketika waktu kami masih kecil dia buat kue. Itu sosok cinta kasih. Saya percaya bahwa ketiga hal ini tidak akan kami temukan lagi dalam hidup kami ketika kami kehilangan dia. Tetapi kami percaya bahwa masih ada dalam diri kami. Lalu efeknya untuk orang banyak apa? Tentang kaya dan cinta kasih. Bapak Ibu umat Allah semua, kami pernah kasih turun kain pintu, gorden pintu untuk tidur malam. Karena apa? Kain panas mama tuh sumbang. Ya, sekarang soe tidak terlalu dingin. Dulu kami masih kecil itu soe ini dingin sekali. Rumah kami ini belum ada pohon. Jadi angin kalau tiup dari sana kita tidur ini lutut ketemu dengan dagu. Ternyata bangun cari kain panas mengungsi semua. Mama tuh bagi-bagi. Saya tuh kadang-kadang marah mama. Mama kok ini buat cinta kasih, tapi kok tidak ingat kita di rumah? Kok kasih orang, sedangkan terus tengah mati. Dengan bapak tua orang sering beribut itu karena tanggal 15 beras jatah sudah habis. 50 kilo. Kami berapa orang di rumah beras jatah habis. Setiap orang datang 1 kilo. Setiap orang datang 1 kilo. Akhirnya tanggal 20 biasa bapak sudah mengamuk karena bapak tidak bisa makan jagung. Jadi bapak bilang kita kok beras ini macam kayak datang macam kayak embun saja. Ya bapak saya masih ada. Itu mama punya gaya. Dan hal inilah yang membuat saya merasakan secara pribadi. Ketika saya bertugas, saya pelayanan. Untuk kita orang tua, saya pada kesempatan ini saya mau mengajak kita, jangan pernah pelit dalam hidup kita. Karena apa? Kalian punya anak-anak, kalian punya generasi. Apa yang kamu buat untuk orang lain, suatu saat orang lain akan buat untuk anak-anak kalian. Saya alami di tanah misi, di tanah perantauan, orang berbuat seperti apa yang dibuat oleh mama saya. Dan itu tidak saya tipu, ini kisah nyata. Jadi saya minta untuk Bapak Ibu semua, jangan pernah pelit dalam hidup. Ada yang lapar, kasih makan. Ada yang susah, bantu. Karena kita ini manusia. Dan itu nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Allah yang terkasih, saya cuma mengakhiri renungan saya dengan sebuah kata. Jangan pernah takut akan kematian. Tetapi yang penting adalah mempersiapkan kematian itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Kita berdoa bagi Mama Francina Tamono, serta semua keluarga dan umat paroki yang telah meninggal. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama mereka masing-masing, dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon.
Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal, karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri. Ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan persiaran kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kurban dan pujian kami unjukkan padamu, Tuhan. Terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Surilah ya Tuhan, berbimbinglah ke dalam terang-Mu. Kami unjukkan padamu, Tuhan. Terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Cinta kasih yang agung ini, Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Benedictum Celi et Terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus in regno Domini, Hosanna in excelsis. Dan syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Akan misteri Paskah sambil mohon belas kasih-Mu untuk Mama kekasih kami Fransina Tamonov yang telah meninggal. Semoga ia beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Allah. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Tuhan, berikanlah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan jiwa hamba-Mu, Mama kami, Oma kami, Mama Fransina Ati Tamonov, yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula, ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami,
sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, keluarga yang berduka keselamatan Mama Fransina, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita menyiapkan hal-hal yang perlu untuk mengantar Mama Kekasih kita ke pembaringannya yang terakhir. Amin. Oh